Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A19 membawakan materi tentang paragraf. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari paragraf dan syarat-syarat dari paragraf. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pertama ya, yaitu pengertian dari paragraf. Kalian tahu paragraf tapi gak tahu apa arti paragraf yang sebenarnya. Berarti kalian belum paham betul dong tentang apa itu paragraf. Gak usah khawatir, mari kita pelajari bersama-sama. Sebenarnya gampang kok memahami arti paragraf. Kalian memahami seluk-beluk paragraf sama aja kayak kalian memahami miniatur dari sebuah bangunan yang biasanya disebut kerangka. Oke, gini loh maksudnya. Kalian tahu kan, di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Nah, bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda yang menjorok itu yang biasanya disebut sebagai paragraf. Dari sini kalian udah tahu kan arti paragraf yang sesungguhnya? Kalau di materi sebelumnya kita belajar tentang arti paragraf, maka di materi kedua ini kita akan belajar tentang syarat-syarat sebuah paragraf. Syarat-syarat sebuah paragraf yang pertama ialah kesatuan. Setiap paragraf mengandung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang. Gagasan dasar dikemukakan ke dalam kalimat topik, sedangkan gagasan pengembang dikemukakan ke dalam kalimat pengembang. Kalimat satu dengan kalimat yang satunya harus saling berhubungan. Berikut sebagai contoh. Nah, berdasarkan contoh tersebut, terlihat bahwa kesatuan paragraf terwujud jika dua hal terpenuhi. Pertama, paragraf hanya mengandung sebuah kalimat topik yang hanya berisi sebuah gagasan dasar. Yang kedua, paragraf berisi sejumlah kalimat pengembang yang mengandung sejumlah gagasan pengembang. Sedangkan syarat yang kedua ialah pengembangan. Gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembangan dinyatakan ke dalam kalimat penjelas atau lanjutan. Contoh paragraf dapat diperhatikan sebagai berikut. Paragraf tersebut berisi satu gagasan dasar, yakni setelah dua orang tewas dan korban bertambah seorang lagi. Dan gagasan kedua yaitu pengembangan, yakni Ibda Suyitno mengatakan masih satu orang lagi dalam kondisi kritis dan ia dirawat di rumah sakit daerah Jember. Berarti, contoh paragraf tersebut menunjukkan bahwa sudah ada pengembangan paragraf. Syarat yang ketiga ialah kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pembentukan paragraf berasal dari kalimat-kalimat yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Hubungan kalimat-kalimat itu agar terlihat serasi maka harus dipadukan. Kepaduan tersebut diwujudkan dalam hubungan antar kalimat yang membentuk paragraf. Ada beberapa cara atau syarat kepaduan paragraf, yaitu menggunakan repetisi dan kata ganti, kata penghubung, dan urutan pikiran. Dapat dilihat sebagai contoh berikut ini. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kalimat-kalimatnya saling berhubungan dengan serasi. Gagasan dasar paragraf tersebut adalah tenaga manusia merupakan sumbangan utama yang dibutuhkan dalam program pembangunan kerajaan Romawi. Gagasan pengembangannya terletak pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Pada awal kalimat kedua, ketiga, dan keempat menggunakan repetisi atau pengulangan kata, yaitu tenaga manusia. Persyaratan yang keempat ialah kekompakan atau kohesi. Persyaratan kekompakan mengatur hubungan antar kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk-bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Kekompakan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekompakan struktural dan leksikal.
Kekompakan struktural ditandai oleh adanya hubungan struktur kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf. Sedangkan kekompakan leksikal ditandai oleh adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf. Kekompakan struktural diungkapkan dengan struktur kalimat yang kompak dan serasi, yakni dengan menggunakan pengulangan atau repetisi struktur kalimat dalam pengungkapan gagasan yang berbeda. Sebagai contoh, dengan contoh tersebut, kekompakan struktural dinyatakan juga dengan penggunaan kata penghubung kalimat atau konjungsi hubungan antar kalimat seperti jadi, selanjutnya, oleh sebab itu, akibatnya, singkatnya, mula-mula, kemudian, dan akhirnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustina Villa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari sebelah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis paragraf. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf. Nah, jenis paragraf terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis paragraf menurut letak gagasan utama dan jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Dengar baik-baik ya teman-teman. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paragraf deduktif. Jenis ini memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya, pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat-kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Lihat contohnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu paragraf induktif. Berkebalikan dengan yang sebelumnya, gagasan utama pada jenis paragraf induktif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat dan lebih sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelas yang berada di kalimat sebelumnya. Sebagai berikut contohnya. Kemudian yang ketiga, paragraf campuran. Yang dimaksud dengan paragraf campuran adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan di akhir rangkaian kalimat. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Sementara itu, di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Berikut dengan contohnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis paragraf kedua, yaitu jenis paragraf menurut tujuannya. Isi dari paragraf tentunya memiliki berbagai tujuan. Ada yang bersifat memaparkan, mengajak, mendebat, dan lain-lain. Berdasarkan tujuan dari isinya, paragraf dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, paragraf narasi. Isi dari jenis paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Untuk yang bersifat naratif, tiap kalimatnya disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang tengah diceritakan.
Karena sifatnya yang bercerita, pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Jenis ini biasanya dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya. Berikut contohnya. Kemudian yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Karena fakta yang menjadi dasarnya, tulisan-tulisan eksposisi cenderung bersifat ilmiah. Tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Ciri-cirinya adalah memiliki fakta yang jelas dari berita ataupun peneliti dan tidak mencampurkan pendapat penulis di dalamnya. Model seperti ini cenderung dijumpai pada artikel-artikel berita. Berikut contohnya. Ketiga, paragraf argumentasi. Jenis paragraf yang bertujuan untuk memberikan pandangan kepada para pembaca ini tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Jadi, data maupun fakta hanyalah pelengkap dari opini sang penulis. Pada jenis paragraf argumentasi, akan dijumpai kesimpulan dari rentetan pendapat penulis di dalam rangkaian kalimat tersebut. Kesimpulan tersebut cenderung diletakkan di akhir paragraf. Berikut contohnya. Kemudian yang keempat, paragraf persuasi. Nah, di paragraf persuasi ini hampir sama dengan paragraf argumentasi. Paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isu tertentu. Perbedaannya, kalimat-kalimat yang isinya bertujuan memengaruhi pembaca ini cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbuhan, seperti ayo dan mari. Kata dan gaya bahasa yang digunakan pun dipilih yang semenarik mungkin untuk semakin meyakinkan pembaca atas ajakan tersebut. Berikut contohnya. Nah, yang terakhir adalah paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata. Seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mencecap objek yang dijelaskan tersebut. Karena itulah, isinya merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dari kalimat-kalimat. Berikut contohnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sadani Wantoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur paragraf. Mari kita simak bersama. Ojo nandi-nandi ya rek, pasangan kupingmu kabeh. Sebelum kita membuat paragraf, terlebih dahulu harus ada strukturnya dulu. Nah, apa saja sih struktur dari paragraf itu sendiri? Mari kita simak bersama. Yang pertama, kalimat topik.
yaitu kalimat yang berisi isi pokok pikiran, biasanya di awal atau di akhir. Yang kedua, kalimat pengembang langsung, yaitu kalimat yang berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Yang terakhir adalah kalimat pengembang tak langsung, yaitu merinci, menjelaskan, memberi contoh dari kalimat pengembangan tak langsung. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Karunia Anggraini. Di materi sebelumnya kita telah belajar banyak sekali tentang paragraf. Di materi terakhir ini kita akan belajar tentang fungsi paragraf dan penalaran paragraf. Yuk kita lihat. Halo teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di materi terakhir ini saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf dan penalaran paragraf. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu sendiri terdiri dari dua, yaitu fungsi paragraf dari sudut penulis dan fungsi paragraf dari sudut pembaca. Fungsi paragraf dari sudut penulis ada 4, yaitu yang pertama, paragraf menjadi wadah untuk mengungkapkan unit buah pikiran penulis. Yang kedua, penulis dapat menyampaikan buah pikirannya secara teratur dan runtut. Yang ketiga, penulis tidak lekas lelah dalam upaya menyelesaikan tulisannya. Dan yang 4, ini yang terakhir ya, dalam keseluruhan tulisan atau karangan, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pengantar, transisi, atau kesimpulan. Nah, dari sudut pembaca, ini ada 3. Yang pertama, pembaca dapat menangkap buah pikiran dengan mudah karena buah pikiran itu disampaikan unit per unit. Yang kedua, memudahkan pembaca menikmati tulisan. Dan yang terakhir, pembaca tidak lekas lelah. Nah, ini materi tentang fungsi paragraf. Semoga dapat dipahami. Halo teman-teman, di materi yang terakhir ini saya akan membahas tentang penalaran paragraf. Di yang sebelumnya tadi kan kita sudah membahas tentang fungsi paragraf. Nah, di materi yang paling akhir ini kita akan membahas tentang penalaran paragraf. Apa sih penalaran paragraf itu? Kita simak ya. Penalaran paragraf adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Penalaran itu dibagi menjadi 2 loh. Penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif masih dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta analogi, dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan 2 hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu simpulan. Dengan kata lain, analogi juga merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Yang kedua ini ada penalaran induktif generalisasi. Apa sih generalisasi? Nah, generalisasi itu merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Dan yang terakhir ada penalaran induktif sebab akibat. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum
kausalitas, bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Nah, penalaran induktif sebab akibat ini masih dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Dalam hubungan sebab akibat ini, polanya adalah A menyebabkan B. Namun, A juga dapat menyebabkan B, C, D, dan seterusnya. Jadi, efek dari suatu peristiwa dianggap menjadi penyebab lebih dari satu keadaan. Yang kedua, ada hubungan akibat sebab. Nah, hubungan akibat sebab ini merupakan kebalikan dari hubungan sebab akibat. Dalam hubungan akibat sebab ini, suatu keadaan atau kondisi merupakan akibat dari serangkaian atau berbagai peristiwa. Yang ketiga, ada akibat-akibat. Dalam hubungan akibat-akibat, sebuah peristiwa atau keadaan langsung disimpulkan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, dalam penalaran ini, suatu akibat sudah menyiratkan penyebabnya. Suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Itu tadi penjelasan tentang penalaran induktif. Dan yang paling akhir sendiri ini ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Penalaran deduktif ini ada juga, yaitu penalaran silogisme. Silogisme itu sendiri adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan. Oke teman-teman, materi tentang fungsi paragraf dan penalaran paragraf sudah selesai. Semoga bermanfaat ya.